Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat putri Cempa dimanapun berada, semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu menempatkan diri dalam situasi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat putri Cempa, bulan Ramadan ini tentu bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keistimewaan untuk berbagi kepada sesama. Jadi kita selalu berusaha untuk bagaimana di bulan suci Ramadan ini memberi dan berbagi. Semua orang pasti bilang begitu. Jadi meskipun benar-benar dia itu juga dapat zakat dari orang lain, dapat sedekah dari orang lain, tapi biasanya sedekah zakat dari orang dibagi lagi kepada orang lain lagi. Sehingga ini namanya dawam amal, memanjangkan amal. Semua orang kepenginnya berbagi, kepenginnya memberi di bulan Ramadan. Jarang yang hanya sekedar asik, aku untuk Ramadan untuk duit, aku untuk zakatan, aku untuk fitran. Enggak semuanya begitu. Pasti mereka akan bilang, alhamdulillah, aku untuk duit bisa tak sedekah neh, aku untuk fitran, aku bisa tak sedekah neh. Pasti akan bilang begitu. Sehingga momen Ramadan adalah momen memberi, momen beramal, momen dia orang-orang itu benar-benar bersedekah kepada orang lain. Dari mana saja sumbernya, mereka tetap berkeinginan untuk berbagi. Tetapi ini sahabat berjempa, ada beberapa orang yang kadang dia puasa itu berbuka puasa harus mengais makanan di tempat sampah. Dia sahur harus mengais makanan di tempat sampah. Kenapa ada yang seperti itu? Bagaimana dengan proses puasanya? Apakah boleh kita makan dari bekas orang di tempat sampah itu? Sebetulnya kalau selayaknya itu kurang etis. Makanan sudah dibuang kok dimakan. Kenapa dia tidak berusaha untuk mencari makanan yang lebih layak untuk dirinya sendiri? Kalau dia tidak menghargai dirinya sendiri, bagaimana orang lain menghargainya? Loh, kan memang dia benar-benar tidak mampu. Dia benar-benar tidak punya. Dia benar-benar itu butuh makan. Nah, kalau dia orang gila, kalau dia memang benar-benar tidak waras, silahkan itu bisa dimaklumi. Mengais makanan di tempat sampah. Enggak apa-apa. Kita enggak membahas orang radikal, kalau dibahas apa? Wong dia sudah gila. Tapi kalau dia waras, dia sehat, dia tidak boleh melakukan itu. Bagaimana caranya? Dia harus menghargai dirinya, dia harus memuliakan dirinya. Ngomonglah ke warung makan Padang atau warung makan, Bu, saya butuh makan, saya tak bantu cuci piring ya. 2 atau 3 jam, saya nanti minta makan 1 piring aja. Wes kula ora ana wong sing tidak menerima itu. Pasti semuanya, oh silahkan, pasti begitu. Bu, saya ini butuh makan, Bu, tapi saya nggak ada uang. Bagaimana kalau saya nyapu, ngepel kamar mandi, nanti kemudian tak bersihkan, tak sikati semua, atau bagaimana nanti saya dikasih makan aja. Loh, kalau lebih enak makan piring yang bersih, lauknya enak daripada mengais di tempat sampah, ben dikasihani orang, ben kemudian orang melihatnya itu kasihan ya orang itu tidak boleh. Itu namanya kita tidak menghargai diri kita sendiri. Orang yang menghargai dirinya, yang memuliakan dirinya, pasti dia akan berbuat yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kalau dia sudah bisa berbuat baik untuk dirinya, pasti dia akan berbuat baik untuk orang lain. Banyak orang yang tidak mau berbuat baik untuk dirinya, sehingga dia juga tidak bisa berbuat untuk orang lain. Bagaimana hukumnya orang yang waras, orang yang sehat, orang yang punya tenaga, kok malah mengais makanan di tempat sampah? Kalau di bulan suci Ramadan dosanya bisa berlipat-lipat. Karena dia berusaha untuk memanfaatkan momentum. Aku poso-poso tak edak-edak bisa makanan di tempat sampah, kan ki akeh wong do ngamal, akeh wong do sedekah, kok ben aku dikeki sedekah, ben aku dikeki ngamal. Salah. Kalau kita orang yang cerdas, kalau kita orang yang pintar, kita melihat itu malah memuakkan. Masih banyak sedekah zakat kita didistribusikan pada orang yang tepat sasaran. Orang yang memang sudah tua renta, tidak bisa bekerja, anak-anak yatim yang memang tidak ada yang menanggung hidupnya.
orang-orang yang memang benar-benar terpuruk karena hutangnya itu boleh dikasih zakat. Tapi kalau dia sehat, tetapi dia menunjukkan dirinya itu dihinakan oleh dirinya sendiri, lupakan. Itu nggak boleh sama sekali, teman-teman. Siapapun yang nonton harus bisa membedakan siapa orang yang memang benar-benar harus dibantu dan siapa orang yang sejatinya harus diselamatkan dan siapa orang yang harus dinasehati dan diingatkan. Itu kita harus bisa membedakan. Sama-sama melihat dari orang yang memang kekurangan begitu, tapi dilihat dulu. Oh, itu wajib tak bantu. Oh, itu wajib tak ingatkan. Oh, itu wajib tak selamatkan. Itu kita harus bisa membedakan. Inilah perlunya kita belajar tentang ilmu kehidupan. Sahabat Putri Gembang, orang-orang yang mengais makanan di tempat sampah saat bulan puasa Ramadan ini perlu juga kita waspadai. Karena apa? Karena kadang-kadang ketika dia melakukan itu berharap ada belas kasihan orang, apakah benar dia itu puasa? Apakah benar dia itu memang ahli ibadah yang kesehariannya? Wah, niatku sekedar awas kok. Ape poso, ape enggak poso, penting aku ngasih sedekah. Boleh. Tetapi kita tahu kalau misalnya sedekah kita sudah ada kuotanya, ya diberikan kepada orang yang berhak menerima. Saya tadi sampaikan bahwa orang yang sehat siapa sih? Kok direwangi mengais panganan di tempat sampah? Misalnya minta, kasihan aku belum buka puasa, pasti dikasih makanan yang terhormat, makanan yang layak makan, tidak harus mengais di tempat sampah. Untuk itu, teman-teman, kalau kita melihat ada orang mengais makanan di tempat sampah, dilihat dulu. Kalau orang gila, dipanggil dikasih makanan. Ini loh makanan yang enak, begitu. Tapi kalau dia orang waras, dipanggil, didudukkan, dinasihati. Pak, Mbak, kamu kan sehat, yuk kerja yuk di tempatku. Nyuci-nyuci atau ngepel-ngepel apa gitu, nanti tak kasih sangu, tak kasih makan, yuk. Jangan seperti itu, tegas aja langsung. Enggak apa-apa, di rumah enggak ada kerjaan, siapa bilang? Coba lihat rumahmu, rumputnya banyak, kamar mandinya kotor, misalnya sawang-sawang, akeh bodoh kok. Ameh bodoh, ameh lebaran diresiki, sudah ngangkat ngomoniku sedekoi, dikasih makan, dikasih buka puasa. Kita memanusiakan manusia, dia juga memanusiakan dirinya sendiri. Ini sikap-sikap yang harus kita biasakan dalam keseharian kita. Bukan karena kita bilang bahwa yang penting itu sedekah, gak usah kakek ngomong, itu bukan kita membahas itu. Sedekah-sedekah, saya yakin sekarang ini rakyat Indonesia itu sudah kategori gemar bersedekah. Kemudian kesadaran agamanya sudah berlimpah ruah. Kemarin saja nuwun sewu, pilpres saja itu loh, kaos direwangi tuku dhewe ya gelem. Itu Indonesia. Kemudian pilpres direwangi lunga itu jenenge umbal ning Jakarta numpak bis dhewe tuku tiket dhewe mau. Ya bayangkan, luar biasa loh masyarakat Indonesia ini. Jadi kalau kita membahas tentang sedekah, sudah jangan dinasehati. Wong Indonesia dermawan semua. Kita kemarin mengumpulkan dana untuk Palestina saja miliar-miliaran kok. Di sini itu ayo kita sedekah sama Palestina, 100.000, 200.000, 1 juta, 500.000, semua disedekah. Pada saat ada banjir kemarin, ayo ada banjir di Kudus ya, ada banjir gini-gini, langsung pakaian pantas pakai keluar semua, uang minimal 200.000, beras, segala macam semua dikeluarkan. Ini bukti bahwa sikap perilaku masyarakat Indonesia itu sangat luar biasa mulianya. Kalau ada yang masih mengais makanan di tempat sampah, ditanya KTP-nya Indonesia apa enggak? Ya kamu tuh sehat, waras kok ngambil makanan di tempat sampah. KTP-mu mana? Bukan Indonesia. Saya orang Indonesia kok pula, kenapa enggak bekerja? Enggak ada pekerjaan, ayo ke tempat ini Pak kasih kerjaan. Sudah, tegas aja, ayo. Jadi ini perlu dipertegas, sahabat Putri Gempa, bahwa kita berbuat baik itu baik yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar, begini kelihatan baik, yang penting tak sedekahi. Tidak. Kalau dalam bulan suci Ramadan, ada orang yang sehat jiwa raganya, mengais makanan di tempat sampah, dosanya bisa berlipat-lipat.
Dia tidak boleh memanfaatkan momentum untuk orang lain mengasihi dia, sementara dia itu belum layak dikasihani. Dia sehat, dia punya martabat, harusnya dia bekerja lebih keras. Kecuali kalau memang dia orang cacat, orang difabel atau orang gila, tidak kita bahas. Ini yang harus dipertegas. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.